Halo semuanya, selamat datang di channel Tommy Pratama. Dimana di sini gue sendiri Tommy akan menjadi host kalian sehari-hari. Dan kali ini gue balik lagi dengan video facecam lagi ya kan. Setelah 2 video gue nggak ada facecam sama sekali, akhirnya kalian ketemu gue lagi. Jadi kali ini gue mau ada video lagi dimana gue bakal reaksi gue terhadap keyboard kalian. Jadi kalau misal kalian belum tahu, gue tuh udah sempat ngeluarin episode 0 di beberapa minggu yang lalu. Dan gue udah kasih juga instruksinya gimana kalian bisa submit keyboard kalian untuk gue reaksiin di video kayak gini. Jadi kalau misal kalian mau submit, bagi kalian yang belum tahu, silahkan aja masuk ke Discord gue nanti. Terus abis itu nanti ada channel Keyboard Flex, di situ kalian ikutin aja instruksinya, dan dari situ kalian udah submit keyboard kalian buat gue react. Langsung aja kita masuk ke episode pertama. Karena kemarin episode 0 itu cuma highlight dari stream, sekarang episode pertama dimana semuanya submissionnya itu lebih valid gitu, lebih proper gitu. Nanti bakal ada sound testnya juga. Oke, lanjut aja langsung kita ke submission pertama. Di sini ada Fajar. Dia keyboardnya itu DZ60, dimana dia PCB-nya pakai DZ60 Rev 3 split spacebar layout. Jadi dia spacebarnya ada 2 gitu kan. Terus abis itu plate-nya itu aluminium yang layout B. Untuk case-nya sendiri dia pakai yang Pixloop 60% akrilik, tapi dia yang tofu like ya, bukan yang sandwich biasa. Tapi dia karena limited, jadi sekarang mungkin belum kelihatan lagi di toko. Terus untuk stabilizernya dia pakai Cherry PCB mount yang screw in, yang udah di loop dan clip dengan Permatex, dan juga udah di bayonet mode. Nah, ini yang menarik nih, untuk switchnya sendiri dia pakainya Keelbox Whites dan Keelbox Blacks di spacebarnya. Jadi di key lain Keelbox White, di Keelbox Black itu di spacebar itu Keelbox Black, jadi Keelbox White itu clicky. Terus untuk keycap sendiri dia pakai MP Profile Carbon. Jadi kalau misal kalian ada yang mau tahu MP Profile bentukannya kayak gimana, ya kayak begini. Oke, jadi first impression gue terhadap keyboard ini, gue pas ngeliat layoutnya sih agak aneh ya kalau menurut gue sih. Spacebar gue jarang lihat yang ada 2 spacebar kanan kiri, terus tengahnya ada key 1U gitu. Gue makanya baru lihat ini. Dan dari case sendiri sih gue bilang rapih banget ya, dia tofu like-nya si Pixloop ini. Akriliknya clear banget, jadi RGB-nya bisa bling-bling banget. Terus untuk kombinasi warnanya sih gue masih agak kurang srek ya, karena warna coklat gini kalau misalnya dipakein case clear gini jadi aneh sih menurut gue. Cuman ya semua itu kan kembali ke preferensi masing-masing. Ini kan menurut gue aja. Selain itu udah sih gue suka sama pemilihan switchnya. Dia pakai Keelbox White, jadi clicky, tapi clickynya tuh clicky yang enak gitu, bukan clicky yang blue switch biasa. Langsung aja kita masuk ke sound testnya. Oke, jadi ini sound testnya. Oh, clicky banget ya. Wah, sumpah gue kalau misalnya switch clicky lebih enak kalau misalnya ngetiknya lebih pelan sih. Kalau misal ngetiknya kenceng jadi kayak agak sedikit loud ya, menurut gue sih. Oh, spacebar yang kiri agak retol tuh. Oke, jadi sampai situ aja sound testnya. Suaranya ya what a clicky switch sounds like lah ya, what you would expect from a clicky switch. Dia tuh agak lebih ke amplify karena dia pakai acrylic case ya kan, karena acrylic case itu biasanya nge-amplify sound yang udah ada. Gue baru nyadar kalau dia tuh layoutnya 64% juga, jadi shift kanannya 1U gitu kayak VX64 gitu atau GK64. Ya udah sih, paling menurut gue soundnya ya clicky switch, not my thing. Tapi kalau misalnya dia suka clicky switch dan kalian suka clicky switch ya it's okay gitu, keren sih menurut gue. And yeah, that's our first submission of the day. Lanjut aja ke submission kedua. Oke, untuk submission keduanya kita di sini ada si Ocean dengan keyboardnya Oceanway TG4X, PCB-nya TG4X, di mana dia itu layoutnya 40%. Terus keycapsnya dia pakai KP Republic Black Gentleman yang black on black. Untuk case sendiri warna kuning ya kan, jadi kayak black and yellow gitu, temanya cyberpunk. Kalau kalian lihat di foto sini dengan dashmatnya yang cyberpunk. Terus switchnya dia pakai Keelbox White juga, di loop springnya dengan Retok 105. Jadi mirip sama yang tadi ya.
Yang submission pertama. Terus stabilizernya cari yang clip in, bukan yang screw in. Di loop pakai Permatex. Terus untuk case-nya sendiri ini yang warna kuning itu custom by Ombrewok. Oke, jadi first impression layout 40%. Pertama kalinya di series ini, di episode 0 kita udah ngelihat yang marginal yang ortholinear split keyboard. Sekarang kita ngelihat yang 40%. Kalau dari aesthetic wise ini keren banget sih sumpah menurut gue. Black and yellow, terus ngikutin banget sama tema Cyberpunk 2077 ya kan. Walaupun keycapnya black on black, tapi ternyata black on black ya KP Republic ini legendnya masih terlihat jelas ya, karena si keycapnya itu warnanya agak sedikit lebih ke grayish black dibanding ke matte black, jadi si legendnya itu lebih kelihatan. So black on blacknya di sini masih viable lah untuk mata gitu, jadi nggak kelihatan kayak blanks gitu, black blanks gitu. Ya overall keren sih, estetik wise ini keren banget. Cuman kalau misalnya buat gua, kayaknya gua nggak bakal bisa pakai layout 40% karena gua butuh tombol-tombol yang nggak ada di layout 40% gitu. Kayak misalnya angka itu gua nggak bisa layering, maksudnya kayak susah gitu layering buat angka doang. Jadi ya membutuhkan adaptasi buat pakai keyboard kayak gini, sama halnya sama kayak misalnya pakai ortholinear gitu-gitu ya kan. Tapi overall aesthetic wise very good, 10 out of 10 menurut gua. Kalau aesthetic wise-nya langsung aja kita masuk ke sound test-nya. Oke, dia split spacebar juga, ternyata baru nyadar gue dari tadi. Split spacebar 40%, jadi nggak ada numbers. Suaranya lebih poppy yang ini dibanding yang sebelumnya kalau menurut gue dari clickinya. Lebih enak yang ini sih, clickinya dia lebih poppy. Kok suara hilang? Oh. Data headset gue tadi. Spacebarnya enak. Oke. Jadi menurut gue suaranya enak banget. Ini yang gue pengen dari clicky switch kayak gini, suaranya agak poppy, nggak terlalu yang kayak kretek, tapi lebih kayak plak gitu lah. Pokoknya ada agak poppy sedikit. Jadi padet suara clickinya, nggak kayak kalau misalnya lagi gigit wafer gitu loh. Jadi ada perpisahan antara keystroke-nya gitu yang gue pengen dari keyboard yang pakai clicky switch. Jadi dari cara ngetiknya juga lebih enak, dia lebih pelan, jadinya switch clicking-nya lebih di-emphasize per keystroke-nya. Dan gue suka banget kalau misalnya clicky switch kayak gitu ngetiknya. Dan ya still not my thing. Layout 40%, clicky switch itu not my thing banget, tapi not bad lah ya untuk sebuah keyboard yang memakai clicky switch. Apalagi karena dia pakai akrilik, jadinya lebih emphasize suaranya. Dan ya langsung aja kita masuk ke submission yang ketiga. Oke, di sini ada submission ketiga oleh Signkeeps yang keyboardnya itu KBD75 V2 dengan PCB-nya KBD75 V2 dengan case-nya yang pakai stack acrylic case by Ombrewok lagi. Jadi di sini ada dua case Ombrewok ya. Terus untuk plate-nya sendiri dia pakai acrylic plate. Wah gila, acrylic plate keras banget sumpah. Terus switch-nya dia pakai Cherry MX Black Hyperglides. Wah, dreamy switch man. Di loop dengan 205G0 dan 105 di springnya. Dan di film juga pakai Desky Films. Stabilizersnya dia pakai C3 Stabilizers. Untuk keycaps sendiri dia pakai Japanese Root Cherry Profile keycaps. Untuk foamingnya dia ada foam di plate, antara plate sama PCB, dan juga di bawah PCB case foamnya. Oke, first impression gue udah pernah ngelihat dan udah pernah pakai juga case Ombrewok yang kayak gini, yang stack acrylic, terus dia lebih rata gitu typing angle-nya. Agak susah buat beradaptasi ya, tapi buat main game sih menurut gue enak kalau angle kayak begitu. Itu my preference aja sih kalau buat main game pakai angle yang rata gitu. Cuman kalau buat ngetik agak sedikit butuh adaptasi lah ya. Untuk aesthetic wise nothing special, dia black, terus black and white, dan keycapnya pakai keycap 1 juta umat ya, Japanese Root. Tapi layoutnya sendiri ya karena dia KBD75, dia 75% layout. Jadi lebih praktikal buat orang-orang yang butuh tombol-tombol yang lebih dari keyboard 60% tapi nggak mau keyboardnya segede TKL. Jadi 75% ini merupakan layout yang viable banget buat orang-orang kayak begitu. Menurut gue sendiri sih gue kurang suka sama layout KBD75 karena dia sangat-sangat cramped. Jadi kayak ada 75 keys yang digabung di satu keyboard gitu, yang menurut gue sih cramped banget. Jadi gue lebih milih TKL karena ada kayak pemisahnya gitu. Jadi
aesthetic wise-nya bakalan lebih pleasing in the eye gitu, on the eye gitu. Itu aja sih paling opini gue tentang keyboard ini. Ya sisanya mah standar lah ya. Langsung aja kita ke sound testnya. Nice and talky. Karena dia acrylic case ya kan, jadi talky banget. Stabilizernya mantep. Spasinya mantep sih, spasinya mantep. Agak kedengeran sedikit ya scratchy-nya Cherry MX Black Hyperglides. Dan gue suka, gue pribadi suka banget sama scratchy-nya Cherry MX Hyperglides sih. Kayak ada set ya gitu per keystroke-nya. Stabilizernya. Oke, modifier. Nice. Left shift-nya cuy, mantep. Spasinya very nice. Very nice. Nice. Oke, jadi suaranya gue suka banget. Pribadi gue suaranya suka banget. Ini nice banget karena dia karena dia pakai acrylic case. Terus Cherry MX Hyperglide juga karakternya lebih ke agak deep clack ya, bukan high pitch clack. Jadi dia agak lebih sedikit low pitch dibanding Cherry MX Hyperglide kalau misal pakai aluminium atau pakai brass plate gitu-gitu ya. Karena dia pakai acrylic case terus acrylic plate juga, jadinya deep stock banget. Si MX Hyperglide-nya gue suka banget. Stabilizer work-nya juga mantep ya Sain. Aesthetic wise masih gue kasih 6 out of 10, 7 out of 10. Untuk sound wise-nya gue kasih 10 out of 10. Tommy approved soundnya. Langsung aja kita masuk ke submission yang keempat, sorry. Submission keempat. Oke, di sini ada keyboardnya si Sain Keeps lagi. Ada 2 submission dari dia untuk video hari ini. Ini keyboard dia yang high end. Ada KBD67 Mark II V2. Dia plate-nya pakai polycarbonate, switch-nya Durock Pom loop itu FG0 sama 105 di springnya, dan springnya diganti ke 78 gram. Berat banget bro. Terus stabilizer dia pakai Durock V2, keycapsnya pakai Infinity Black on White dengan Geekark Accents. Terus untuk foamingnya ada plate foam sama case foam. Oke, so looks wise ini udah keren banget sih dia ya, seperti biasa KBD67 Mark II pakai aluminium case ya kan. Keycapnya juga very nice aesthetically. Kalau menurut gua ini mantep banget sih untuk keyboard yang kayak pleasing on the eye and pleasing on the sound dengan kayak seharga misalnya let's say nggak semahal Keycloud lah maksudnya. Menurut gue sih ini keren banget sih, apalagi dengan pakai Infinity Black on White ini jadi lebih aesthetically pleasing dengan aksennya ya kan, biar nggak full white aja. Looks wise I'll give it 10 out of 10, apalagi dengan layoutnya yang 67% dengan blocker sedemikian rupa yang bikin dia jadi lebih estetik lagi. 10 out of 10 sih menurut gue, ini keren banget KBD67 Mark II nya. Udah sih paling itu aja. Kita langsung lanjut aja ke sound testnya. Oke. Karena dia pakai Durock Pom jadi talky banget ya. Flip space bar. Oke. Suaranya beda banget sama Cherry MX Hyperglide yang tadi. Kalau tadi kan scratchy, kalau ini smooth banget karena emang Durock Pom itu emang smooth banget. Jadi nggak kedengaran scratchy sama sekali. Yang kedengaran tuh cuma popnya doang. Nih modifiernya. Nice left shift. Spasinya mantep. Enternya juga mantep. Backspace juga mantep. Oke, buat lah.
Dia sound soft banget sih menurut gue. Oke. Soft banget ya, menurut gue soft banget. Dari suaranya aja udah kerasa gitu loh kalau setiap keystroke-nya itu empuk gitu, nggak stiff, nggak keras gitu. Jadi buat typing experience-nya dari suaranya aja udah kedengeran enak gitu. Dan suaranya juga lumayan walaupun nggak terlalu loud kayak yang tadi, tapi dia lebih kayak ke subtly soft gitu. Jadi gimana ya, gue ngejelasinnya juga agak bingung. Dari suaranya tuh bisa kedengeran kalau typing feel itu enak banget bro. Stabilizer worknya juga mantep ya kan, udah nggak ada rattle sama sekali di stabilizernya, which is favorit gue tuh stabilizer work sih kalau dalam keyboard sound test tuh. Terus kayak keystroke-nya tuh nice and talky, nggak clacky, dia lebih ke talky karena Durock Pom dan pakai PC plate. Jadi ya udah sih 10 out of 10 sign. Once again, sound worknya mantep banget keyboard lo. Aesthetically 10 out of 10, soundnya juga 10 out of 10, mantap. Tom's sign of approval. Langsung kita lanjut aja ke submission terakhir di video ini, submission kelima. Oke, jadi last but not least kita ada keyboardnya Yokips, yaitu Key 65 by Fox Labs keyboard yang warnanya pakai yang E-white. Wah ini mantep banget sih, ini keyboard premium nih. Plate-nya dia pakai brass plate, switches-nya pakai Durock Pom lagi, loop 205 G0 and 105 on the springs. Steps-nya pakai Durock V2, keycaps-nya pakai EPBT Kuroshiro ya, jadi bukan Japanese root ya, ini EPBT Kuroshiro. Terus dia pakai platform doang, nggak ada case foam-nya. Oke, jadi first impression nice and pleasing on the eye banget. Dia black and white, aksen dari Kuroshiro-nya mantep banget emang, dan ada badge di kanan atasnya itu, wah itu udah aesthetically pleasing banget sih menurut gua. Kalau gua disuruh milih, mendingan punya Key 65 atau Rama gitu ya, Rama thermal gitu, atau mungkin yang kayak ya pokoknya gue bakal lebih milih yang bentukannya kayak Key 65 gini karena dia itu nice, simple, elegan, pokoknya elegan banget lah di mata menurut gue sih. Kalau dari looks-nya, gue suka banget sama kalau misalnya ada blocker dan ada kayak badge di kanan gitu. Udah sih paling EPBT Kuroshiro juga udah mantep banget. Kita langsung masuk aja ke sound test-nya. Oke, jadi ini sound test-nya. Talky banget ya. Tapi, ada suara-suara burung juga. Ada suara-suara burung. Spacebar-nya agak hollow menurut gue, tapi nggak rattle sih. Selama nggak rattle nggak apa-apa. Spacebar itu hollow, jadi kayak ada kekosongan gitu di bawah spacebar-nya. Keystroke-nya talky banget, bassy talky gitu. Padahal dia pakai brass plate ya, tapi kenapa bisa talky banget kayak gini? Oke, kita langsung skip aja ke modifier ya. Oke, nice spacebar, hollow tapi nggak apa-apa. Nice, now rattle. Nice. That's nice. Left shiftnya agak aneh tapi ya nggak rattle, jadi I'll give it a pass. Oke, so sound wise not my thing. Kayak as much as crazy as this sounds to you, menurut gua sound Key 65 versi Yokip ini not my thing. Tapi kalau buat orang lain mungkin ini bakal kedengaran enak banget sih. I can understand how it can sound good to other people, tapi for me it's not my thing suara kayak begini tuh. Jadi gue tuh nggak suka yang agak hollow gitu, yang suaranya kayak ada. Jadi kan ada thought, ada song gitu. Nah, spacebar dia itu lebih kayak ada, dia nggak rattle tapi kayak ada dengungnya gitu setiap keystroke spacebar, dan itu bukan preferensi gue. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan suara talky kayak gini, I can understand that gitu.
Jadi menurut gue aesthetically this is 10 out of 10, tapi kalau sound menurut gue ini masih 8 out of 10. Jadi belum my thing, belum my sign of approval banget kalau dari sana. Tapi kalau aesthetically mantep banget sumpah. Itu aja sih paling dari modifiernya. Gue suka di bagian yang control window sama left outnya. Itu di situ menurut gue suara enak banget. Tapi selain itu modifiernya not my thing ya. Jadi gue nggak gitu suka. Alphasnya juga masih agak hollow menurut gue sih, walaupun udah dikasih plate foam juga. Mungkin harus dikasih case foam ya kalau misalnya buat gue sih ya. Tapi ya udah sih paling itu aja kan. Semua orang punya preferensi masing-masing. Jangan lupa pokoknya hobi ini tuh semua tentang preferensi. Oke, jadi itu adalah submission terakhir kita untuk di episode kali ini. Kalau misalnya kalian pengen submit keyboard kalian untuk episode selanjutnya, silakan aja langsung ke link di deskripsi, masuk ke Discord gua, langsung ke Keyboard Flex, di channel Keyboard Flex itu. Langsung aja kalian lihat instruksinya dan post keyboard kalian di sana beserta sound testnya untuk gua react. Udah itu aja sih untuk video hari ini. Untuk reaksi gua terhadap keyboard kalian di episode 1. Kalau misalnya kalian suka keyboard ini, silakan aja masuk ke Discord gua dan apresiasi keyboard mereka dengan cara react di foto-foto di Keyboard Flex-nya. Oke, jadi kalau misalnya kalian suka video ini silakan like, kalau misalnya nggak suka silakan dislike. Jangan lupa kasih kritik atau saran juga di comment section di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak kejawab di video ini, bisa langsung tanya aja di komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe kalau misalnya kalian pengen catch up dengan video-video gua selanjutnya. Dan ya itu aja, it's been your boy Tommy and as always, peace out.